Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Hidayat dengan NIM J1B023158 dengan dosen pengampu Asif Priyati STP MSc. Baik, di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester gasal. Adapun soalnya yang pertama, apa yang dimaksud dengan etika dan apa yang dimaksud dengan profesi? Etika adalah seperangkat prinsip moral atau norma yang menjadi pedoman dalam menentukan benar atau salahnya suatu tindakan manusia, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan sosial dan profesional. Dalam konteks profesi, etika berfungsi sebagai acuan agar setiap individu bertindak secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Sementara itu, profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus, pengetahuan mendalam, serta komitmen moral yang tinggi dalam melayani masyarakat. Prosesi profesi menuntut adanya pendidikan, pelatihan, dan kode etik yang harus dipatuhi oleh setiap anggotanya agar tercapai kualitas kerja dan tanggung jawab sosial yang baik. Selanjutnya, yang kedua, berikan paparan seberapa penting etika profesi diperlukan. Berikan gambaran profesi seperti apa yang sangat penting memiliki kode etik. Etika profesi sangat penting karena menjadi dasar kepercayaan antara profesional dengan masyarakat atau klien yang dilayani. Tanpa etika, keahlian dan pengetahuan yang dimiliki seseorang profesional dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Etika profesi juga membantu menjaga kehormatan, integritas, dan citra profesi di mata publik. Salah satu contoh profesi yang sangat penting memiliki kode etik adalah profesi insinyur atau keteknikan pertanian. Dalam profesi ini, seorang insinyur bertanggung jawab terhadap keselamatan, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga setiap keputusan teknis harus mempertimbangkan aspek moral, keselamatan publik, dan keberlanjutan sumber daya. Nomor 3, saat Anda menjalani suatu profesi, hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme Anda? Baik, untuk meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan profesi, seseorang perlu melakukan beberapa hal yang penting. Yang pertama, terus mengembangkan kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, menjaga integritas dan tanggung jawab moral dalam setiap pekerjaan. Yang ketiga, menjunjung tinggi etika profesi serta menaati peraturan yang berlaku. Yang keempat itu, bekerja secara disiplin, transparan, dan akuntabel. Serta yang kelima, menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan rekan, sejawat maupun masyarakat. Dalam konteks teknik pertanian, profesionalisme juga ditunjukkan dalam kemampuan menerapkan prinsip ilmiah dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan sistem pertanian. Selanjutnya, nomor 4, berikan contoh pelanggaran etika dalam salah satu profesi, serta bagaimana langkah penanganannya. Salah satu contoh pelanggaran etika dalam profesi keteknikan adalah manipulasi data hasil pengujian alat pertanian agar terlihat lebih efisien dan kondisi sebenarnya. Tindakan ini termasuk pelanggaran karena mengabaikan kejujuran ilmiah dan dapat merugikan pengguna atau masyarakat. Langkah penanganannya adalah melalui pembinaan etika dan disiplin profesional oleh organisasi profesi, misalnya Himateta, terus investasi internal, serta penerapan sanksi sesuai tingkat pelanggaran. Selain itu, lembaga pendidikan dan organisasi profesi perlu memperkuat budaya etika dengan memberikan pelatihan, kode etik yang jelas, serta sistem pelaporan yang transparan. Baik, di sini saya akan menambahkan langkah penanganannya. Yang pertama, investigasi dan verifikasi oleh tim etik atau lembaga pengawas internal. Yang kedua, memberikan sanksi tegas sesuai tingkat pelanggaran. Yang ketiga, pembinaan dan pelatihan ulang etika profesi agar pelaku menyadari kesalahan dan memahami dampak sosial dari tindakannya. Yang keempat, peningkatan pengawasan dan sistem audit, baik terhadap hasil penelitian maupun kegiatan teknis di lapangan. Yang kelima, transparansi dan laporan kepada publik atau pihak berwenang.
agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan profesi tetap terjaga. Yang keenam, peneguhan peran organisasi profesi. Perhimpunan Teknik Pertanian Indonesia atau Persatuan Insinyur Indonesia untuk terus mengawasi pelaksanaan kode etik dan memberi bimbingan moral kepada para anggotanya. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, pelanggaran etika dapat diminimalkan, profesionalisme tenaga teknik pertanian dapat meningkat, dan masyarakat dapat memperoleh manfaat maksimal dari hasil teknologi yang aman, efisien, dan berintegritas. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.